Halo sobat, hari ini kita akan bahas mesin tetes lagi. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Semoga yang sudah klik video ini dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Oke sobat, tadi saya bilang bahwa kita hari ini akan membahas mesin tetes lagi. Di sebelah saya sudah ada mesin tetes yang baru saja saya buat, tapi belum selesai 100%. Saya ingin tunjukkan kepada sobat semua bagaimana spesifikasinya dan alat-alat apa saja yang saya gunakan, termasuk ukurannya. Sehingga kalau belum jadi seperti ini, sobat semua kan bisa nanti memperkirakan kira-kira bentuknya seperti apa sih, kemudian nanti kapasitasnya berapa. Oke sobat, langsung saja saya tunjukkan. Nah sobat, yang pertama-tama saya akan tunjukkan kepada sobat semua apa sih bahan yang saya gunakan untuk membuat mesin tetes ini. Nah, saya menggunakan multiplex sobat ya. Lihat. Ini 9 mili yang fungsinya untuk cor. Saya belinya itu satu lembar itu 95.000 yang bahannya meranti ya. Tapi ini yang paling rendah kualitasnya yang untuk cor. Nanti bisa kita lapisi dengan pelamir, kemudian bisa kita cat duko atau cat kuas yang sampai mengkilat itu bisa. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah mesin tetes ini bisa bekerja dengan bagus, bisa menetaskan telur dengan baik. Itu menurut saya pada waktu itu. Jadi tidak perlu menggunakan bahan yang ribet, harus kuat banget. Itu tidak perlu, harus pakai besi tidak perlu. Nah, kemudian ukuran ya. Ukuran saya menggunakan satu lembar triplek ini dan saya tata menjadi satu mesin tetes ini. Jadi ukurannya itu dari sini ke sini itu ukuran 80 kali, kalau dari sini ke sini itu 50 dari atas ya. Sebentar. Nah, dari atas sini ke bawah sini itu 50. Tapi kalau ruangan ini dari sini ke sini itu 40. Jadi sobat semua bisa perkirakan 80 kali 40 kesananya itu 60. Itu ruangannya 60. Jadi ini saya lebihkan 10 cm untuk tempat nanti mesin, kabel-kabel dan lain-lain. Itu nanti saya sambungkan ke lampu. Nah, saya menggunakan perpitingan lampu. Ini untuk bisa untuk muat berapa? Nah, kalau otomatis saya menggunakan rak geser seperti ini. Ini muat, ini kebetulan saya membuat untuk bebek ya. Ya, kalau untuk ayam itu bisa muat 100 untuk rak geser. Tapi kalau dilepas raknya ini ya, itu bisa muat 200 kalau kita mau manual. Tapi kan kalau mau manual ya harus 3 kali membolak-balik telur ya. Tapi kalau kita menggunakan rak otomatis seperti ini rak geser ya. Ini menggunakan kawat. Nanti saya jelaskan kawatnya apa. Saya hanya menggunakan motor ini ya. Saya untuk apa namanya, tatakan motornya saya buat sendiri seperti ini. Ini menggunakan paralon. Sobat semua bisa lihat. Nah, kemudian ini saya menggunakan baut stainless. Kemudian saya buat seperti ini. Nah, jarak antara atas ini sampai rak yang bawah ini ya, sampai apa namanya, tempat rak ini saya buat 30 cm. Nah, nanti jarak antara bawah sini ke sini itu 10 cm. Jadi sobat semua bisa tiru, contoh, amati. Nah, nanti bisa sobat semua contoh. Nah, kemudian saya dalamnya menggunakan styrofoam. Nah, biasanya saya berikan ventilasi. Kalau panjangnya 60 seperti ini, saya berikan ventilasi 2 sobat. Sebelah sana juga 2, jadi 4. Atas saya tidak berikan ventilasi karena nanti akan tertutup oleh tempat mesin ini. Dan tempat mesin ini nanti kan ditutup. Nah, mesinnya itu saya lubangi seperti ini. Nanti sobat seperti ini ya.
Nanti mesin-mesinnya saya jelaskan apa saja yang saya gunakan. Nah, itu sudah saya lubangi. Fungsinya untuk apa? Ini untuk saklar utama yang saya buat itu menggunakan mana ya, saklar kotak saya ya. Nah, kalau ini saklar termostat, nanti ini saklar pembolak-balik telur atau timer. Nah, ini saklar untuk membetulkan posisi rak, Jadi kalau ini dihidupkan nanti dia akan jalan sendiri. Nah, ini saklarnya posisinya di sini. Nah, begitu. Saya cari dulu. Terus kemudian ini untuk termohygrometer. Biar tahu kelembabannya berapa dan suhunya berapa. Terus kemudian ini termometernya. Saya menggunakan yang seperti ini, SHW 3001. Karena ini menurut catatannya itu bisa sampai 1500 watt ya. Dan ini hanya menggunakan 4 lampu. 4 lampu PS47 itu setelah saya ukur kira-kira 25 watt ya satu. Walaupun tulisannya 5 watt tapi yang PS47 yang seperti ini, coba saya carikan. Cioda PS47 itu yang seperti ini. Nah, Cioda PS47 itu tulisannya kan 5, tapi tulisannya hyper. Tapi setelah saya ukur itu adalah sekitar 25 watt. Nah, jadi kalau 4 itu 100 watt. Nah, cukup menurut saya untuk kapasitas ruangan seperti ini, segini. Kalau memang kurang nanti bisa pakai hemat, tapi hemat itu wattnya lebih besar. Walaupun tulisannya 5, tapi kira-kira sekitar 40 sampai 50 watt begitu. Nah, tapi ini saja sudah cukup saya rasa. Nah, ini belum saya pasang relaci ya. Dulu saya bilang kalau kita mau ini lancar, kita bisa menggunakan relaci untuk diletakkan sebelah sini kiri kanannya. Jadi nanti kalau mau digeser-geser gitu kan, nah itu bisa menjadi lancar. Kalau ini kan masih terhambat karena tidak punya relaci. Nah, begitu ya untuk tipikal mesin tetas ini. Alat-alatnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, timer saya menggunakan yang seperti ini karena ini yang paling bandel menurut saya. Timernya tidak mudah rusak. Ini yang silahkan nanti beli timer. Ada yang merek Omron, ada yang merek apa nih, seperti ini, taruh di sini nanti. Nah, itu. Kemudian XHW 3000-nya taruh di sini nanti dari belakang. Itu ya. Nah, ini sistemnya rak gesernya seperti apa? Kenapa kok saya menggunakan rak geser? Nah, ini ya sobat ya. Salah satu kenapa kok saya menggunakan rak geser? Saya sudah patenkan kalau untuk mesin tetas yang saya buat itu saya menggunakan rak geser, tidak pernah lagi menggunakan rak seperti lain, rak ayun, rak apa begitu. Kalau kapasitasnya hanya satu rak seperti ini. Kecuali nanti kalau ada rak-rak yang tumpuk-tumpuk mungkin pakai rak goyang bisa. Tapi menurut saya efektif dan efisien itu menggunakan rak geser. Nah, ini saya kan buatnya untuk bebek atau untuk angsa. Nanti posisi rak geser itu seperti ini, nanti menggeser seperti ini. Nah, gitu. Nanti digeser-geser seperti ini. Nah, nanti motornya ada di sana. Saya menggunakan motor yang 2,5 rpm. Bukannya 2,5 rpm. Nanti akan saya letakkan di sini begini. Oke. Nah, saya letakkan di sini, nanti dia bisa narik-narik, kemudian mengembalikan di posisi semula. Nah, ini narik seperti ini. Nah, begini posisinya. Nah, itu sobat ya. Jadi itu saja. Terus kemudian seperti biasa, kalau ini saya lapisi dengan styrofoam agar menjaga kehangatannya selalu ya. Terus apa lagi? Tidak ada lagi, yaitu mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan sobat semua tanyakan di kolom komentar. Ini belum selesai ya, belum selesai saya buat. Nanti setelah ini akan saya tes. Nanti saya akan tes, saya akan update bagaimana performanya setelah dipakai, nanti bagaimana performanya
Nah ini kalau untuk bebek ini muat 70, tapi kalau untuk ayam ini muat 100 untuk rak gesernya. Tapi kalau nanti untuk apa namanya, untuk manual, misalnya rak ini dilepas, nah ini bisa sampai 200 kalau untuk ayam. Cukup ini 200, tapi bolak-baliknya manual. Nah tapi lebih sulit, kapasitasnya menjadi lebih besar gitu. Nah kalau sobat semua ingin masukkannya bertahap, maka tergantung sobat semua masukkan telur itu berapa seminggu. Kalau misalnya sobat semua masukkan itu 50 seminggu, maka sobat semua butuh satu mesin ini sama mesin untuk penetasan yang hatcher yang khusus. Sehingga nanti ini khusus untuk membolak-balik telur, nah yang satu lagi khusus untuk penetasan. Gitu. Jadi butuh 2. Gitu. Jadi mungkin itu sobat ya. Jadi tipikal penetasan terbaru saya yang saya buat seperti ini, sederhana, tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal, hanya menggunakan triplek, kemudian tidak perlu alat yang canggih gitu kan. Nah, kemudian ini kayu ini saya beli kiloan, kayu kiloan, karena kalau kayu kiloan itu kan sudah halus sehingga enak bagi saya, tinggal motong-motong saja kemudian menggabung-gabungkan. Setelah itu tinggal ngebor-ngebor ini. Nah, oh ya, satu lagi, ini kawatnya adalah kawat BWG 6 saya pakai. Jadi kawat BWG yang 6 mili. Ini yang saya pakai. Kayak kawat las. Kalau nggak salah, kawat BWG yang ukurannya 6 mili. Sobat semua cari di toko bangunan kawat BWG 6 mili. Itu. Saya pernah lihat ada yang pakai 5 mili, setengah senti. Itu agak lebih kecil. Tapi saya lebih suka pakai yang ini karena kuat ya. Lebih kuat. Nah itu. Lebih kuat. Jadi kalau untuk narik telur nanti dia tidak gampang melihat-melihat gitu. Ada juga yang menggunakan aluminium. Tapi kalau menggunakan aluminium itu besar sekali. Kalau besar sekali itu jadi kapasitasnya jadi semakin lebih kecil. Nah itu saya kurang suka. Jadi itu sobat ya, bincang-bincang kita mengenai mesin tetas. Nah sobat semua kalau tanya, banyak yang tanya ini dijual nggak Mas? Ya dijual tentu saja. Kalau saya ini membuatkan orang dijual ya. Nah, nanti harganya berapa dan apa namanya, kira-kira bagaimana pengirimannya dan lain-lain itu sobat semua bisa chatting di WA. Nanti saya letakkan di kolom deskripsi ininya apa namanya, nomor HP saya ya. Banyak sekali yang tanya nomor HP saya mana-mana, itu saya taruh di deskripsi. Kenapa saya tidak taruh di video? Karena memang nanti kalau saya taruh di video meminimalisir orang-orang yang usil ya. Jadi kalau orang yang butuh saja nanti bisa WA saya gitu ya, bisa WA saya, nanti tanya-tanya tentang ternak atau tentang mesin tetas, tentang apa, silahkan, nggak jadi masalah. Oke itu sobat ya. Nah sobat, itulah tentang mesin tetas ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan sobat semua tanya di WA, saya letakkan WA di kolom deskripsi. Dan kalau memang mau tanya-tanya biasa saja silahkan di kolom komentar, nanti saya insya Allah saya jawab. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada sesuatu yang janggal atau apa, sobat semua bisa tanyakan, silahkan, insya Allah saya jawab. Kalau saya akan usahakan ya, saya akan usahakan melihat kolom-kolom komentar yang sekiranya penting untuk saya jawab, akan saya jawab. Oke sobat, begitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.